Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Kembali bersama saya, Letnan Kolonel Sasti Lempit, dalam segmen yang ketiga dalam bab 1 buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Janji suci. Janji-janji yang terdapat dalam asas-asas peperangan digambarkan sebagai suatu janji suci. Janji ini menunjukkan bahwa keprajurit bala keselamatan lebih daripada sekedar menambah jumlah prajurit dalam buku rol, dan lebih daripada membuka kesempatan untuk menjadi bagian kegiatan-kegiatan dan pelayanan bala keselamatan. Janji ini adalah bagian integral dari hubungan kita dengan Allah dan panggilan kita untuk menjadi prajurit yang aktif ketika kita membuat pilihan atas gaya hidup yang konsisten dengan apa yang kita yakini dan janji yang kita buat. Sebuah janji merupakan bentuk kesepakatan atau ikatan yang ditetapkan dalam perjanjian. Hak istimewa dan tanggung jawab antara dua pihak dalam Alkitab, perjanjian antara Allah dan manusia, selalu diinisiasi oleh Allah, yang mana Dia sendiri menentukan tanggung jawab dan syarat-syarat yang menegaskan perjanjian tersebut. Bisa kita melihat contohnya dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Keluaran 19 ayat 3 sampai 6, 2 Samuel 7 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Perjanjian merupakan tanda berkat dan anugerah Allah. Sebuah perjanjian atas kasih dan perlindungan ilahi. Sebagai tanggapannya, umat Allah dituntut untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, sebagaimana ditunjukkan dalam hukum Taurat. Perjanjian lama menunjukkan betapa seringnya umat Allah bergumul untuk mematuhinya dan bagaimana Allah berulang kali menjangkau mereka dengan anugerah, menawarkan awal baru ketika mereka gagal memenuhinya. Pada akhirnya Nabi Yeremia berbicara tentang sebuah perjanjian baru yang akan ditulis dalam batin dan hati umat Allah. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Janji ini kemudian digenapi dalam hidup, kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam perjanjian baru, Yesus menunjukkan bahwa perjanjian kita dengan Allah berakar dalam sebuah hubungan dengan Allah yang tidak bertentangan atau kontradiksi dengan Taurat, namun untuk menggenapinya. Matius 5 ayatnya yang ke-17. Ketika menandatangani perjanjian prajurit, masing-masing prajurit memasuki sebuah persetujuan atau akad yang mengalir melalui undangan dan panggilan Tuhan untuk hidup dalam ketaatan dan hubungan penuh kasih dengannya. Melalui hubungan penuh kasih tersebut, Tuhan menyediakan sumber-sumber yang diperlukan bagi keberlangsungan kasih dan ketaatan kita. Kita dipanggil menjadi seorang prajurit. Ini menyiapkan satu cara untuk merespon kasih Allah yang menunjukkan dalam Yesus, yaitu ketika kita menyerahkan diri kita dalam kasih, misi dan pelayanan. Janji-janji dalam perjanjian itu dibuat kepada Allah
dan diimplementasikan dalam pelayanan sebagai seorang prajurit bala keselamatan. Kesepakatan ini hanya bisa terjadi ketika kita mengandalkan Tuhan, di mana pertolongannya penuh kasih-Nya yang terus-menerus terhadap manusia, menyertai orang Kristen sepanjang hidup mereka. Alkitab mengingatkan kita bahwa karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Keselamatan dan dalam pertumbuhan dalam kekudusan merupakan kasih karunia. Kesaksian Paulus mengungkapkan bagaimana dia bersandar pada kasih karunia itu dalam hubungannya dengan orang-orang di Korintus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa surat hati kami memberikan kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-12. Membuat dan menjaga perjanjian prajurit hanya dimungkinkan melalui kasih karunia Allah dalam kehidupan kita yang mengilhami dan memperdayakan kita menjadi seperti yang Allah inginkan. Pernyataan-pernyataannya berisi janji-janji yang membuktikan niat kita yang tulus. Jika kita hanya membacanya sebagai urutan-urutan peraturan yang harus kita jaga dengan sempurna, dengan kemauan kita sendiri, kita mungkin menemukan diri kita dalam putaran dan kegagalan atau rasa bersalah yang akan merusak pemahaman kita tentang siapa diri kita sebagai anak Allah, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan Allah sendiri. Janji-janji diucapkan kepada Allah di hadapan jemaat bala keselamatan. Terkadang kita berjuang untuk menjalaninya dengan sempurna, namun bisa saja kita gagal. Ketika hal ini terjadi, hubungan kita dengan Allah, begitu juga dukungan dari sesama prajurit dan pemimpin kita dapat membantu kita menemukan jalan keluarnya. Kita bisa berharap bahwa mereka yang menantikan pertanggungjawaban kita akan melakukannya dengan semangat, kasih dan anugerah. Jika memungkinkan, akan berusaha mengambil langkah demi langkah yang memungkinkan hubungan kita dan komitmen kita kepada Allah sebagai prajurit dipulihkan. Setiap saat kita mengandalkan anugerah Allah, kita berusaha hidup dengan baik sebagai prajurit. Anugerah ini membuat kehidupan Kristen yang penuh sukacita, berbuah dan teguh teruji. Setelah kita membaca di segmen yang ketiga, janji suci dari buku Dipanggil Seorang Prajurit, untuk perenungan kita bersama, apa yang akan membantu saya dan saudara untuk menjaga perjanjian suci ini? Tuhan menolong kita untuk menjaga janji suci ini. Tuhan memberkati.